Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta masyarakat Indonesia tak lagi meributkan isu reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ini karena kinerja para menteri dinilai semakin membaik setelah ditegur keras oleh Presiden Joko Widodo. Pratikno menuturkan kinerja para menteri dan kepala lembaga meningkat melalui peningkatan serapan anggaran di kementerian dan lembaga serta program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pratikno mengaku senang karena perbaikan kinerja para menteri berjalan singkat dan teguran keras Jokowi dinilai ampuh. Pratikno menyatakan setelah Presiden mengeluarkan ancaman akan mereshuffle kabinet dan membubarkan lembaga, seluruh jajaran menteri dan pimpinan lembaga bekerja keras melaksanakan tugasnya terkait penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 beserta dampaknya. Sebelumnya Presiden Jokowi sempat mengancam akan merombak para pembantunya bila tak bekerja maksimal. Kemarahan Presiden Jokowi itu disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu. Kepala negara menyoroti laporan belanja di kementerian-kementerian yang masih biasa saja. Jokowi menegaskan segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan 267 juta masyarakat Indonesia. Jokowi bahkan mengancam bakal mengambil tindakan keras bila tak ada perubahan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, kinerja Menteri usai dimarahi, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui fasilitas Zoom dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Dan kami juga sudah berupaya mengundang Mensesnek Pratikno dan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Namun hingga saat ini belum ada respon. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi, Mas Cika. Oke, sebelum kita mulai dialog, kita ikuti dulu informasi ini. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan rombak kabinet atau reshuffle kabinet tidak lagi relevan. Sebelumnya isu reshuffle kabinet berembus pasca Presiden Joko Widodo geram lantaran sejumlah kementerian dan lembaga maupun badan dianggap kurang maksimal mengatasi COVID-19. Pratikno menambahkan saat ini kinerja kementerian mengalami progres yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan penyerapan anggaran hingga pendistribusian bantuan sosial yang lebih masif. Jadi Pak Presiden merasa bahwa mestinya lembaga-lembaga pemerintahan, terutama sekali kabinet, bisa bekerja lebih maksimal dengan kinerja yang lebih baik. Itulah mengapa kemudian beliau menyampaikan teguran yang keras kepada kita semuanya, kepada kami lah, agar mempercepat kinerjanya. Terutama sekali antara lain adalah permasalahan ekonomi di masyarakat itu harus segera diselesaikan, bantuan sosial harus segera sampai kepada masyarakat di seluruh pelosok, program-program pemerintah yang membantu belanja masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat harus segera dipercepat, program-program pemerintah harus dipercepat, serapan anggaran harus ditingkatkan dan seterusnya. Itulah beliau memberikan teguran yang keras pada sidang Kabinet Paripurna yang lalu. Jadi makanya di saat sidang Paripurna itu beliau juga menyebut ya, kalau perlu di reshuffle gitu. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga. Antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan. Artinya apa? Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Jadi ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu loh. Intinya begitu. Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus kan begitu. Jadi sejauh bagus terus. Sekarang ini sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus ya nggak ada isu, nggak relevan lagi reshuffle. Ya, kita akan mulai perbincangan pemirsa. Mas Burhan, kita tahu bahwa pada tanggal 18 yang lalu ini Presiden Joko Widodo begitu keras gitu ya menegur para menterinya, para pembantunya di kabinet dan sampai mengancam reshuffle segala, bahkan meniadakan beberapa lembaga yang dianggap penghambat. Dan kemarin
Pak Pratikno ini langsung menyebut bahwa kinerja kementerian sudah membaik signifikan. Nah, Anda membacanya seperti apa ini? Apakah memang sudah membaik atau justru ini untuk meredam isu reshuffle itu sendiri, Mas Burhan? Jadi kalau saya membaca justru ada ketidakpastian di internal istana terkait dengan apakah proyek reshuffle seperti yang sempat diindikasikan oleh Presiden Jokowi dalam rapat 18 Juni yang kemudian dibocorkan secara sengaja tanggal 28 Juni itu berlanjut atau tidak. Jadi ada semacam keraguan-keraguan yang muncul gitu ya. Karena satu, Pak Jokowi sudah terlanjur mengirim kode yang sangat keras terkait dengan reshuffle dan kemudian bola liar terjadi di mana-mana termasuk juga menimbulkan kasakusuk di internal partai koalisi, tapi di sisi lain bola keras tadi, bola liar tadi sudah terlanjur ditendang kemana-mana. Gitu. Jadi pernyataan Presiden sudah menjadi semacam pembicaraan yang seolah-olah meniscayakan adanya reshuffle. Sementara tadi ada semacam keraguan-keraguan di internal koalisi, kemudian juga Presiden sendiri dan elit partai yang lain terkait dengan kalau reshuffle apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Ada keraguan-keraguan di sini, apakah ada intervensi begitu dari parpol? Kalaupun ada intervensi, menurut saya sesuatu yang wajar juga jika namanya partai politik pasti tidak ikhlas jika jatahnya atau representasi politiknya di kabinet dikurangi. Justru kalau misalnya muncul kesan, ini saya tidak mengatakan pasti benar, tetapi dengan maju mundurnya isu terkait reshuffle itu kan memunculkan keraguan-keraguan, lepas benar atau tidak, tapi kesan itu sudah muncul. Nah, ketika kesan itu muncul, betapapun ada intervensi dari partai politik pendukung Presiden Jokowi, tetapi yang menjadi sasaran adalah Presiden Jokowi sendiri, karena bagaimanapun Presiden adalah majikan gitu ya, atau tuan dari koalisi pendukung pemerintah. Jadi kalau misalnya ada tekanan sekalipun, seorang presiden seharusnya tetap tegar gitu ya. Nah, kalau justru lembek, yang muncul adalah backlash. Jadi seolah-olah presiden tidak cukup punya daya untuk melawan kekuatan pendukung koalisi. Kalau saya sih melihatnya bukan semata-mata intervensi ya, tapi ini persoalan terkait dengan apakah kalau reshuffle itu menyelesaikan masalah atau tidak. Itu persoalan utamanya. Karena bagaimana kalau ada reshuffle, ada menteri baru, itu kan butuh waktu untuk adaptasi. Sementara masa pemerintahan Jokowi di periode kedua kan makin lama makin berjalan ya, time is ticking. Dan kalau misalnya ada orang baru, pertanyaannya siapa dan apakah cepat untuk menjadi semacam quick learner. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi bukan soal intervensinya, tetapi siapa penggantinya dan bagaimana proses supaya penggantinya cepat gitu ya, melakukan proses adaptasi. Karena bukan hal yang mudah. Cuma masalahnya kenapa ini nggak dipikirkan ketika rapat kabinet tanggal 18 Juni itu dibocorkan secara resmi oleh YouTube Sekretaris Negara. Ini penting nih, karena bagaimanapun kemarahan itu kan dipendam 10 hari sebelum bocor ke publik. Nah, ketika dibocorkan pasti ada message. Nah, message-nya itu termasuk membuka opsi reshuffle. Nah, ketika kemudian ada masalah keraguan-keraguan, apakah reshuffle menyelesaikan masalah atau tidak, ini ibarat bola sudah telanjur ditendang keluar. Jadi siapapun akan menangkap bahwa pidato Presiden kemarin tanggal 18 Juni yang dibocorkan itu punya implikasi yang luas, termasuk soal reshuffle. Nah soal pengganti ini Mas Burhan, ini kan beredar juga informasi ada perwakilan dari partai lain juga yang sudah mengajukan nama. Apakah adanya nama-nama dari parpol di luar koalisi pemerintah saat ini menambah juga tekanan dari parpol koalisi, akhirnya tekanannya semakin besar gitu terhadap Presiden? Lagi-lagi saya tidak ingin menyalahkan partai politik, ya, karena partai politik tugas utama, bukan tugas utama ya, fungsi utamanya adalah menempatkan kadernya di pemerintahan, dan pasti dengan jalan berbagai macam cara. Itu wajar, partai politik kan pengen meraih kekuasaan. Justru ini ujian buat Presiden, apakah Presiden mampu komit untuk memberikan legacy atau warisan yang indah, yang manis buat rakyat di periode kedua atau tidak.
Nah, salah satu caranya adalah tetap tegar menghadapi tekanan dari partai politik ya, betapapun kuat tekanan itu. Jangankan tekanan dari partai politik oposisi, ya, dari dalam pun yang punya kekuatan real yang mungkin sudah berjibaku dan mengeluarkan segala daya upaya untuk memenangkan Presiden Jokowi harus mampu untuk tetap komit gitu ya, meskipun tekanan datang dari partai koalisi sendiri. Nah, dari PAN ini kan bagaimanapun tidak ikut berkeringat ya dalam proses pemenangan Presiden Jokowi, dan saat yang sama sekarang komposisi pendukung Presiden Jokowi sudah mencapai 80%. Jadi secara politik masuknya PAN tidak punya implikasi apapun, berbeda dengan proses masuknya PAN di tahun 2015 pada saat 1 tahun pemerintahan Jokowi periode pertama. Pada saat itu masuknya PAN itu punya nilai secara politik, karena kekuatan Presiden Jokowi pada masa periode pertama ketika memenangkan Pilpres 2014 itu hanya mencapai 37%. Nah, masuknya PAN itu mengubah komposisi kekuatan pendukung pemerintah yang awalnya koalisi minoritas, kemudian PAN di tahun 2015 itu menjadi stimulus buat masuknya partai-partai lain, sehingga kekuatan Jokowi di periode pertama itu menjadi partai mayoritas di parlemen. Nah, sekarang berbeda. Sekarang itu tanpa masuknya PAN, Presiden Jokowi sudah didukung 80%. Jadi secara politik di DPR sudah selesai. Jadi apa yang diinginkan Presiden Jokowi itu umumnya bisa diikuti, terutama agenda-agenda yang lebih bersifat umum ya, tidak terkait dengan kepentingan elektoral masing-masing partai pendukung koalisi. Jadi menurut saya tidak perlu terlalu terganggu ya dengan sodoran nama-nama dari PAN atau dari partai lain gitu ya. Karena Presiden Jokowi asal solid menjaga 80% itu sudah cukup gitu ya. Jangankan misalnya ya ada 1 atau 2 partai koalisi yang nakal gitu ya. Asal di atas 50% Presiden Jokowi juga masih oke. Gitu ya. Kekuatan politiknya masih di atas mayoritas gitu. Jadi sekarang lagi-lagi kalau bicara soal reshuffle, bicara soal kabinet, itu mata publik tertuju pada Presiden Jokowi sendiri. Kalau ternyata maju mundur terkait reshuffle, jangan salahkan kalau misalnya orang sekelas Profesor Azumati Azra mengatakan reshuffle yang ditiupkan sendiri oleh Istana tanggal 28 Juni, yang bermula dari rapat tanggal 18 Juni, itu tak lebih dari full of gimmick, istilah beliau ya. Karena terlalu banyak gimmicknya. Sementara masyarakat tidak melihat apa yang diklaim sebagai progres dari kementerian pasca kemarahan presiden. Jadi lagi-lagi ini menjadi tantangan serius nih buat Presiden Jokowi. Gitu ya. Saya dari awal mengatakan, saya menulis di East Asia Forum Quarterly pada waktu Presiden Jokowi dilantik periode kedua. Di periode kedua dengan kekuatan mayoritas pendukung pemerintah, menurut saya musuh Jokowi bukan parlemen, musuh Jokowi bukan partai politik, musuh Jokowi bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Jadi kalau Presiden Jokowi mampu menghadapi dirinya sendiri, dalam hal ini adalah menghadapi keraguan-keraguan, menghadapi musuh yang tidak nyata terkait dengan tekanan parpol tadi, menghadapi dirinya sendiri dalam pengertian yang lebih bersifat simbolik, maka Presiden Jokowi insya Allah akan memberikan hadiah yang manis buat rakyat Indonesia di periode kedua. Ya, menarik tadi, musuh yang tidak nyata ini istilahnya cukup ngeri-ngeri sedap, Mas Burhan. Ini kalau untuk publik sendiri responnya seperti apa, Mas Burhan, ketika pertama kali Presiden Jokowi ini marah-marah begitu, bahkan isu reshuffle juga mengemuka, bentuk mayoritas publik menurut Anda seperti apa, Mas Burhan? Gini, survei saya sendiri bulan Mei 2020, 3 bulan setelah pandemik, itu menunjukkan ada gap yang lebar antara trust terhadap presiden yang masih tinggi, approval presiden yang masih tinggi meskipun mengalami penurunan dibanding bulan Februari, tetapi penurunannya tidak signifikan. Nah, ini berbeda dengan approval rating terhadap kinerja pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh Kabinet Jokowi dalam menangani COVID yang menurun sangat signifikan antara bulan Februari ke bulan Mei 2020. Jadi ada 2 rute yang berbeda. Presiden Jokowi mengalami penurunan betul, tapi penurunannya tidak sampai di bawah 60%. Artinya tidak terjadi signifikansi penurunan yang parah. Sementara
approval terhadap kabinet itu dari 71% ke 56%, turun sangat jauh sekali, gitu ya. Signifikan secara statistik. Nah, apa penyebabnya? Karena masyarakat merasa dalam soal COVID yang punya implikasi secara ekonomi, kabinet pemerintahan Jokowi tidak cukup tanggap. Kalau Anda flashback ke belakang, itu banyak denial yang muncul dari menteri-menteri kita, termasuk mereka yang berurusan dengan portofolio kesehatan, jika pernyataan-pernyataan yang meremehkan pandemik, pernyataan-pernyataan yang underestimate, pernyataan-pernyataan yang misalnya menantang Harvard University untuk membuktikan bahwa COVID sudah masuk di Indonesia, pernyataan-pernyataan bahwa nanti sembuh sendiri, pernyataan bahwa virus corona nggak bakal bisa masuk ke Indonesia karena proses birokrasi yang rumit, sehingga mereka atau virus corona itu tidak dapat izin, gitu ya. Lelucon yang justru sekarang menjadi bahan tertawaan publik. Karena ternyata yang kita saksikan selama beberapa bulan terakhir itu jelas menunjukkan bahwa respon dari kabinet pemerintahan Jokowi sebagian itu respon yang ternyata salah alamat, gitu ya. Nah, ini dicatat itu dalam memori publik. Itu yang menyebabkan terjadi penurunan cukup jauh terkait dengan approval menteri pemerintahan Jokowi. Jadi ada semacam gap, gitu ya. Masyarakat menangkap presiden coba serius, gitu ya. Ternyata menterinya sebagian tidak cukup tanggap. Nah, ini yang kemudian disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet pertama pasca COVID, setelah sekian lama sidangnya dalam waktu COVID dan melalui Zoom, ya, atau melalui virtual. Di tanggal 18 Juni bukan hanya sidang kabinet yang datang, tapi ada juga ketua KPK, ada gubernur BI, ada OJK, yang kira-kira message-nya clear. Message-nya adalah Presiden Jokowi ingin mengatakan ada persoalan sangat serius terkait dengan krisis, tetapi aparat di bawah masih berpikir business as usual. Nah, itu pernyataan yang sangat keras. Dia siap mempertaruhkan reputasi politik, siap membubarkan lembaga, siap juga untuk melakukan reshuffle, gitu ya. Karena banyak realisasi anggaran yang masih dirasa kurang, termasuk beberapa bidang kesehatan disebut, gitu ya. Jadi poin saya ketika itu disimpan di sidang kabinet, itu mungkin implikasi politiknya nggak ada, jika. Jadi marah di internal dengan marah yang dibuka kepada publik itu berbeda. Nah, ketika dibuka ke publik tanggal 28 Juni, jangan salahkan masyarakat kalau mereka berpikir kemarahan itu sudah tak tertahankan, sehingga tinggal menunggu waktu terkait reshuffle. Nah, kalau kemudian dibalik lagi bahwa seolah reshuffle tidak terjadi, lantas apa yang terjadi? Apa yang dirasakan kemarin waktu tanggal 28 Juni ketika diputar ke publik, apakah kemarahan itu hanya sekedar drama? Ini pernyataan yang muncul misalnya dari Profesor Zumardi, dianggap seperti gimmick, gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi, saya khawatir imbasnya justru kembali ke Presiden Jokowi. Nah, ini yang dikhawatirkan juga oleh publik ketika marah-marahnya Presiden ini, dasarnya apa? Tendensinya kemana? Apakah untuk merecovery kembali tingkat kepercayaan publik tadi yang sempat drop karena pemerintah dinilai kurang serius? Tapi kita akan membahasnya, Mas Burhan, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.